Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum di seluruh Indonesia. Alhamdulillah di malam minggu, di malam hujan dan masih gerimis dan dingin ini kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali walaupun masih via daring seperti ini itu kan. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala selalu beserta kita semuanya. Kali ini saya coba untuk memenuhi permintaan dan pertanyaan rekan-rekan semua untuk menindaklanjuti dari diskusi yang kemarin, khususnya pada program BT yaitu berita terupdate. Kali ini saya mencoba ingin membedah ataupun ingin mengupas berkaitan yang berita terupdate yang bisa dilihat hari ini, yang bisa dikatakan trending di Twitter itu kan, ataupun berita media-media nasional lainnya. Yaitu ini saya bacakan. Salah satunya nanti akan saya komentari dan akan saya lebih bedah lebih detail lagi bagaimana pandangan hukum, politik, dan keterkinian tentunya. Ini saya kutip beritanya sebelum nanti saya komentari dari tempo.com, yaitu dari tanggal 2 Januari 2021 hari ini ya, berarti masih hari ini. Yaitu Mabes Polri sebut maklumat Kapolri tidak berkaitan dengan Undang-Undang Pers. Dari judulnya saja sebenarnya sudah kontradiksi itu kan. Undang-Undang Pers kan juga salah satu kebebasan berpendapat itu kan. Nanti bisa saya detailkan gitu kan. Di sini beritanya membantah jika maklumat Kapolri ihwal pelarangan akses, unggah dan menyebarluaskan konten ormas tersebut. Saya memakai istilah pengganti karena kita ketahui agar lebih hati-hati saja kita ya. Yaitu ormas yang baru dibubarkan kemarin tentunya. Tidak bermaksud untuk membatasi kebebasan berekspresi. Bahwa dengan dikeluarkannya maklumat ini kami tidak berkaitan dengan Undang-Undang Pers. Tidak, ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argoyono melalui konferensi pers tentang maklumat pers daring pada Sabtu 2 Januari 2021. Tentunya ucap Argo masyarakat pun pasal 2D bahwa masyarakat dilarang mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait ormas tersebut atau ormas itu. Baik melalui website maupun media sosial, Argo menjelaskan apabila konten tersebut tidak mengandung unsur bohong, adu domba, perpecahan sara yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban maka tetap diperbolehkan. Sebenarnya tetap diperbolehkan atau tidak itu kan memang tidak ada garansi dan jaminan untuk tetap pers ataupun warga untuk menyatakan hak pendapat itu kan. Memang kita tunggu saja klarifikasi dari pihak kepolisian nanti itu kan. Lebih lanjut beritanya, menyikapi maklumat di pasal 2D tersebut, yaitu maklumat nomor 1 tahun 2021, kami menyatakan sikap, kata Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Abdul Manan dalam keterangan pers Jumat 1 Januari, berarti kemarin. AJI menjadi salah satu lembaga yang masuk dalam komunitas yang menentang pasal 2D maklumat itu. Selain AJI, lembaga lain yang juga menentang pasal tersebut adalah Persatuan Wartawan Indonesia, Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia,
Pewarta Foto Indonesia, Forum Pimpinan Redaksi dan Asosiasi Media Cyber Indonesia. Bisa dimaklumi sih sebenarnya kalau pihak PES sangat keberatan dengan maklumat Kapolri tersebut, karena bisa terindikasi kebebasan pers tersebut dalam hal pemberitaan ataupun konten yang dalam maklumat Kapolri tersebut memang masih multitafsir kalau saya lihat. Karena kan Undang-Undang Pers sendiri, Undang-Undang 40 tahun 99 itu kan yang juga sudah disahkan September tahun 99 di era B.J. Habibie ini kan, pasca era reformasi ini kan kebebasan pers sudah dibuka lebar. Nah, ini yang dikhawatirkan kalangan pers tentunya dalam pemberitaan hal tersebut. Saya lanjutkan. Selain itu, maklumat Kapolri dinilai mengancam tugas jurnalis dan media yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebar luaskan informasi kepada publik terkait ormas tersebut. Ya, rekan-rekan pasti tahu semua apakah ormas yang baru dibubarkan secara sepihak ini kan. Menurut Manan, isi maklumat yang menyebut akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang ormas tersebut dalam dikategorikan sebagai pelarangan penyiaran gitu kan. Nah, ini berita terupdate yang trending di Twitter hari ini dan juga masih update yang dipertanyakan rekan-rekan. Jadi saya kutip dari tempo.com. Dan selanjutnya saya coba ingin mengupas tuntas berkaitan dengan hal tersebut. Dalam diskusi kemarin saya juga sudah menyinggung beberapa persoalan gitu kan. Makanya saya memakai redaksional ormas itu karena saya berusaha untuk hati-hati dalam menempatkan dan memposisikan itu kan. Tetapi kalau ini kita semua diam, ataupun kalangan akademisi praktisi khususnya generasi muda kita diam, tentunya perbuatan sewenang-wenang dari aparat khususnya pemerintah ini akan semena-mena nanti itu kan. Jadi kita juga harus bersuara sesuai kapasitas dan bidang masing-masing kita berada itu kan. Dan tentunya kita juga harus bisa memposisikan diri, apakah pers ataukah masyarakat atau kalangan apapun itu kan. Dan dalam beberapa kesempatan saya sebutkan bahwa selamat dan sukses kepada pemerintah yang telah menegaskan dan mengkonfirmasikan telah menunjukkan kegagalan membangun hukum dan demokrasi di Indonesia. Pun juga saya katakan mengkhianati reformasi dan juga bisa dikatakan makin menunjukkan anti kritik dan juga makin menunjukkan pemegang keadilan secara tunggal dan kebenaran itu sendiri. Nah, kenapa saya katakan mengkhianati reformasi? Jauh lebih lanjut, pasca reformasi 98 itu kan undang-undang pertama kali yang salah satu di era B.J. Habibie itu kan Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ingat, kemerdekaan menyampaikan pendapat itu kan. Tepatnya Oktober 98. Kemudian 1 tahun kemudian September 99 barulah keluar Undang-Undang Pers 40 tahun 99 yang sudah saya sempat singgung di awal tadi. Nah, ini konteks kebebasan kenapa saya katakan kegagalan membangun hukum dan demokrasi pun juga mengkhianati reformasi itu sendiri. Sehingga kalau kita mencermati bahwa amanah reformasi salah satu simbol ormas tersebut yang dibubarkan oleh pemerintah akhirnya tumbang dan juga baru ada di rezim ini. Bisa dibayangkan reformasi 98 walaupun tolak ukur simbol reformasi itu kan banyak, saya katakan banyak, cuma salah satu adalah bagaimana organisasi ataupun ormas itu adalah simbol reformasi dan kebebasan, dan akhirnya di rezim ini tidak kuat menerima kritikan, akhirnya ditumbangkan itu kan. Nah, itu pertama yang ingin saya sampaikan sebagai awalan. Kenapa saya katakan mengkhianati reformasi? Tentu menyampaikan pendapat di depan umum
itu memang kebebasan seluruh warga negara. Dan harus ada jaminannya memang iya. Cuma ingat bahwa pasal 28 konstitusi jauh sebelum amandemen sampai 4 kali, pasal 28 sampai dibedah dari pasal 28A sampai J di amandemen kedua khususnya, itu telah mengilhami induk pasal 28 tersebut adalah kebebasan mengeluarkan pikiran pendapat termasuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi. Itu titik poinnya. Nah, lalu ketika pemerintah sekarang memberangus berbagai ormas ataupun berbagai kebebasan pendapat warga masyarakat, tentunya saya katakan di awal tadi adalah mengkhianati amanah reformasi. Pun juga diingat bahwa batasan kemerdekaan menyampaikan pendapat kita khususnya sebagai warga timur tentunya juga mempunyai batasan-batasan infiltrasi, tidak harus serta-merta caci maki dan sebagainya, jelas tidak. Tentunya harus menempatkan pada posisi kita sebagai bangsa yang berbudaya. Jelas bahwa di konstitusi pasal 28C sudah jelas di sana pasal limitatifnya, artinya menyampaikan pendapat di depan umum ataupun kebebasan tidak kebablasan, cuma kebablasan sekarang di mana pemerintah yang berbeda, gitu kan. Nah, itu harus kita garis bawah, itu kan berkaitan dengan semangat reformasi dan juga semangat demokrasi itu sendiri. Kemudian dalam beberapa kesempatan kemarin saya sudah menyebutkan berkaitan dengan pembubaran ormas itu. Saya memakai redaksional itu sekali lagi biar tidak dipelintir media ataupun dari buzzer-buzzer nanti kan. Jadi saya mencermatinya Perpu versus SKB, yaitu kalau dulu, sekali lagi perubahan, kalau dulu HTI dibubarkan melalui Perpu, kalau ormas itu dibubarkan melalui SKB 3 menteri plus 3 pimpinan lembaga negara. Sekali lagi, kalau Perpu HTI dulu sudah disahkan Oktober 2017 di rapat paripurna DPR menjadi undang-undang, artinya pasca revisi Undang-Undang Ormas 5 tahun 85, 17 2013 sampai Perpu nomor 2 tahun 2017 sehingga disahkan di DPR menjadi Undang-Undang Oktober 2017, maka Perpu tersebut sah menjadi undang-undang, HTI menjadi korban pertama. Kemudian celah tersebut adalah bagaimana kalau kita berbicara tentang SKB. Kita ketahui bahwa kado terindah di akhir tahun kemarin, Kemenko Polhukam membubarkan ormas itu tentunya dengan surat keputusan bersama 3 menteri dan 3 pimpinan lembaga negara atau pejabat negara, yaitu Kementerian Kemenkumham, Kemendagri, dan Kementerian Informasi dan Informasi. Kemudian 3 pimpinan tersebut yaitu yang ikut tanda tangan yaitu Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua BNPT, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, karena mungkin dianggap jika bakal terindikasi terorisme dan sebagainya. Kenapa harus melibatkan 3 lembaga tersebut? Nah, sekarang mari kita bedah secara total konteks Perpu versus SKB ini. Kita ketahui Perpu ini kan eksekutorialnya lebih kuat. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi pun Perpu disejajarkan dengan undang-undang menjadi objek dari judicial materi di MK. Dan Perpu ini sendiri kalau kita berbicara posisi hukumnya di pasal 22 ayat 1 Konstitusi, yaitu al-ihwal, kegentingan yang memaksa. Mungkin pada saat itu HTI dibubarkan karena ada kegentingan yang memaksa yang dianggap khilafah pada waktu itu kan. Kemudian SKB, surat keputusan bersama. Kalau kita berbicara surat keputusan, tentunya ini adalah merupakan jenjang hierarki. Kalau Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undang ada jenjang hierarki. Di sana memang sebuah kementerian mengeluarkan sebuah kebijakan itu memang ada legalitas, ada jenjang hierarkinya. Makanya disebut surat keputusan bersama. Cuma saya ingin membedah secara lebih detail bagaimana posisi SKB ini. Perpu sudah selesai ya saya rasa. Kemudian SKB, surat
keputusan bersama menteri dan 3 pimpinan pejabat itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara SKB, surat keputusan bersama, ini saya teringat azas pemberlakuan dalam sebuah administrasi negara pemerintahan. Ini kan sifat eksekutorialnya adalah berlaku azas contrarius actus. Contrarius actus ini adalah pejabat yang mengeluarkan produk hukum apapun itu, maka pejabat tersebutlah yang berhak untuk mencabut, menarik atau membatalkan. Artinya di sini kalau kita lihat fungsi administrasi pemerintahan tersebut berlaku ketika SKT dari ormas tersebut per 20 Juni 2019 tidak diperpanjang, akhirnya dianggap tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Itu legal reasoning dari pemerintah. Kemudian dari contrarius actus ini kan sebenarnya adalah celah administrasi pemerintahan yang menjadi transfer, yang idealnya dalam konteks negara hukum adalah proses yudisial ataupun yudikatif di pengadilan, pembuktiannya ini ditransfer menjadi kewenangan mutlak ada di pihak eksekutif. Dalam celah SKB di mana kewenangan diambil mutlak, ini memang dari hal ini secara administratif sah dan tidak ada hal yang krusial, cuma dalam tanda kutip bahwa pengambil alihan dan transfer kewenangan dari yudisial menjadi eksekutif, inilah yang saya katakan arogansi hukum. Di sini adanya abuse of power, disinilah kewenangan pemerintah yang digunakan sewenang-wenang. Nah, disinilah posisi sebenarnya SKB itu sendiri. Saya sekali lagi, idealnya konteks negara hukum harus ada dua proses of law, artinya proses yudisial pembuktiannya, kemudian baru pihak lain ataupun oknum lain. Nah, ini kan logika hukumnya dibalik, yaitu eksekutif bertindak dulu, baru ini kalau tidak setuju silahkan diuji kebenarannya di proses yudisial. Nah, ini sebenarnya cara-cara membangun konteks hukum yang kurang tepat, dan saya sekali lagi bersama kawan-kawan yang menolak kebijakan ini memposisikan menolak norma hukum tersebut berkaitan dengan cara dan proses yang tidak tepat, gitu kan. Nah, itu bisa dicermati bersama. Saya sambil ngopi bentar. Nah, sekali lagi dalam diskusi kali ini bisa dipahami, jadi konteks Perpu, kemudian konteks transfer antara SKB. Nah, sekarang kan yang digunakan nanti untuk kedepannya terus-menerus adalah proses SKB ini sendiri, surat keputusan bersama menteri ini sendiri. Nah, kemudian kalau kita berbicara tadi yang lagi trending adalah maklumat Kapolri, saya sebut bahwa ini adalah maklumat, sifatnya arahan, himbauan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap kontra terhadap pemerintah, dianggap bertentangan ataupun berlawanan dengan pemerintah. Akan tetapi perlu digarisbawahi kenapa PES kemarin menolak keras dan beberapa kalangan juga menolak keras terhadap maklumat Kapolri tersebut, karena saya berharap jangan sampai maklumat Kapolri tersebut terindikasi untuk memberangus kebebasan hak warga negara bersuara dan kebebasan pers untuk memberitakan sebuah berita. Ini harus ada garansi dan jaminan. Saya berharap bahwa berita hari ini yang bisa diklarifikasi tadi bisa menjadi jaminan bahwa maklumat Kapolri tersebut tidak dijadikan sebuah alat penguasa, tidak dijadikan alat sarana pemerintah untuk memukul pihak-pihak yang dianggap musuh berada di luar pemerintahan, khususnya PES itu sendiri ataupun warga negara sendiri. Ini jangan ada proses menakut-nakuti justru terhadap rakyatnya sendiri. Nah, maklumat Kapolri ini kan sifatnya adalah arahan, kalaupun bisa tidak, ada pertanyaan kan, bisa tidak maklumat Kapolri ini mendapatkan sanksi hukum bagi pelanggarnya? Itu lagi-lagi sifatnya adalah subjektif terhadap penegak hukum. Apakah nanti dikronologiskan dengan anasir undang-undang, KUHP ataupun undang-undang lainnya, ini
Sekali lagi subjektif penegak hukum ini sangat besar space dan celahnya di sana. Nah, kalau kita sekedar komparasi dulu pada awal-awal pandemi virus corona, keluarlah maklumat juga Kapolri agar tidak berkerumun. Kemudian mendekati new normal, akhirnya dibuka juga dan dicabut adalah maklumat Kapolri tersebut atau surat dari Kapolri tersebut. Sekarang pertanyaannya, maklumat Kapolri tersebut berlaku sampai kapan? Dalam keadaan seperti apa? Ataukah berlaku selamanya? Ataukah dianggap pasca pembubaran ormas tersebut dianggap masyarakat aman dan terkendali? Kan kita ketahui bahwa ormas tersebut dianggap mengganggu Kamtipnas ataupun ketertiban yang ada di dalam masyarakat. Itu redaksional salah satu alibi pembenaran oleh pemerintah. Nah, sekarang kita kawal bersama maklumat Kapolri ini seperti apa. Apakah direvisi khususnya di poin-poin yang berhubungan dengan istilah konten. Konten ini kan multitafsir juga, sifatnya elastis dan bisa dikatakan bisa subjektif untuk memaknai redaksional konten, bahkan menyasar di media-media sosial, kemudian pemberitaan pas. Makanya pas kemarin agar dicabut ataupun direvisi. Sekarang maklumat Kapolri ini berlaku sampai kapan dan dicabut sampai seperti apa itu kan? Apakah diberlakukan seterusnya? Kita kawal bersama. Dan tentunya kalau kita menyikapi bahwa terlepas pro kontra yang ada, saya katakan pemberlakuan SKB dan pembubaran ormas itu kemudian diiringi dan dibarengi dengan maklumat Kapolri sudah sah menjadi produk hukum. Kita sebagai warga negara juga harus taat, tetap hati-hati untuk menyebarkan konten-konten yang agar tidak kontraproduktif dan provokasi. Dan saya himbau dan juga pada rekan-rekan semua diskusi hukum di seluruh Indonesia, kita kawal saja keberlangsungan ini nanti akan seperti apa. Saya katakan ini akan menjadi catatan sejarah dan akan menjadi catatan kado terindah buruknya maksudnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya katakan di awal kegagalan membangun hukum dan reformasi. Nah, biarlah sejarahnya akan mencatat, pro kontra silahkan, itu hal wajar dalam membangun hukum dan demokrasi di Indonesia. Dan tentunya rekan-rekan juga memiliki pandangan dan basis argumentasi sendiri. Saya pun juga dalam kapasitas dan bidang masing-masing dimanapun berada itu kan. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bisa disambung lain waktu. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda